gitu teman-teman ya. Setelah ini kita pindah ke yang lainnya, ke tempat yang lainnya untuk melihat pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Tetapi kabarnya semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang tebu yang dikategorikan sebagai tebu yang memiliki rendemen tinggi. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya. Lalu bagaimana tebu itu dikategorikan memiliki rendemen tinggi? Yang pertama adalah dilihat dari batang yang padat dan berat. Di batang tebu yang memiliki rendemen tinggi ini biasanya terasa lebih berat. Karena apa? Karena kandungan gula yang tinggi. Itu dilihat dari batangnya. Kemudian apakah cukup belum ya? Kita lihat dari ruas batang. Ruas batang panjang itu biasanya ruas batangnya panjang dan seragam. Ruas batang yang panjang dan seragam ini menunjukkan pertumbuhan yang optimal, yang seringkali berkolerasi dengan rendemen tinggi. Nah, jadi sudah ada dua ciri kategori yang bisa kita petik ya sebagai ciri tebu yang nanti rendemennya tinggi. Nah, batangnya sudah ya, dan ruas batangnya juga sudah. Kemudian kita masuk kepada kulitnya. Nah, yang dimaksud kulit di sini adalah kulit dari batang ya. Bagaimana tebu yang dikategorikan rendemennya tinggi? Itu kulit batangnya itu tipis ya. Kenapa? Karena kulit batang yang tipis ini akan memudahkan proses ekstraksi gula sehingga bisa meningkatkan efisiensi untuk penggilingan itu. Itu dari sisi kulitnya. Ada lagi beberapa ciri yang patut kita pelajari sehingga kita bisa mengkategorikan apakah tanaman tebu yang kita miliki nanti itu dikategorikan sebagai tebu yang memiliki tanda-tanda yang rendemennya tinggi, yang menjadi keinginan semua petani ya, termasuk saya. Dari batangnya sudah kita bahas, ruas batang sudah kita bahas ya, dan kulitnya juga sudah kita bahas ya, jadi fokusnya itu memang di batang itu kan gitu ya. Berikutnya adalah kita lihat dari kandungan. Nah, maksudnya apa kandungan air yang cukup? Tebu dengan rendemen tinggi ini biasanya memiliki kandungan air yang cukup, namun tidak berlebihan. Kenapa? Karena nanti akan mengurangi konsentrasi gula. Artinya kandungan airnya itu cukup ya teman-teman ya, tapi tidak berlebihan sehingga tidak sampai mengurangi konsentrasi dari gula itu sendiri teman-teman. Nah, ini ciri yang patut dipelajari oleh kita semuanya. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah tebu kita itu tergolong tebu yang rendemennya itu tinggi atau malah sebaliknya. Nah, dari batangnya sudah, dan ruas-ruas batang itu juga sudah, dan dari kulit batangnya sudah, dan dari kandungan air juga sudah. Kemudian kita itu teman-teman masuk ke warna ya. Bagaimana warna batangnya? Kita lihat saja. Kalau warna batangnya itu cerah ya, berarti ini hampir bisa dipastikan tebu ini itu berendemen tinggi ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena warna batang yang cerah itu seperti apa? Cerah itu seperti apa teman-teman?
seperti hijau kekuningan ya, atau ungu cerah ya, seringkali menjadi indikator. Saya mengatakan seringkali itu menjadi indikator kematangan dan kualitas dari tebu kita, teman-teman. Ya, itu ya, jadi batang ada banyak tadi ya, batang sudah, kemudian ruas batang itu juga sudah di ruasnya ya, kemudian di kulitnya juga sudah kita lihat, kemudian di kandungan airnya yang cukup tadi itu ya, warnanya batang juga sudah. Ini semua dilihat dari luar sudah tampak ya, dilihat dari luar itu sudah tampak ya, bahwa tebu-tebu kita itu tebu yang berkategori rendemen tinggi atau sebaliknya. Nah sekarang yang mungkin ini ciri yang terakhir ya, mungkin ya, rasa ya, rasanya. Bagaimana rasa dari tanaman tebu yang nanti dikategorikan yang rendemennya tinggi? Itu rasa manis, tapi manis yang kuat. Nah, manisnya kuat. Tebu dengan itu teman-teman ya, tebu dengan rendemen tinggi itu memiliki rasa manis yang lebih kuat ya. Dan ini diuji bagaimana ya, mencicipi cairan dari batangnya tersebut ya. Kalau ada pertanyaan berapa sih sebetulnya umur panen yang tepat itu, memang beberapa pendapat itu bervariasi gitu ya, bervariasi. Tebu dengan rendemen tinggi ini biasanya dipanen minimal pada usia 10 bulan ya, tapi itu juga tergantung dari varietasnya. Ada yang 11 bulan, ada yang setahun ya.